Assalamualaikum Bapak Ibu, salam sehat. Perkenalkan kami dari saya Muhammad Panji Handoko dan rekan saya Saiful Zaman. Kami dari Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas BRIN. Makalah ini dengan judul Attitude dalam Ujaran Politik Calon Presiden Pemilu 2024, Analisis Sistem Appraisal. Selanjutnya Mas Saiful. Baik, akhir-akhir ini di media massa dipenuhi oleh wacana-wacana politik, yaitu diskursus yang terjadi antara calon presiden dengan elit politik, atau bahkan antar elit politik. Masyarakat umumnya mencermati diskursus pencalonan presiden ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan pada pemilu-pemilihan presiden di Indonesia tahun 2024. Meskipun banyak juga masyarakat yang telah menjatuhkan pilihan pada sosok tertentu. Diskursus atau wacana yang muncul dari para calon presiden menjadi sangat penting dan menentukan dalam kontestasi pemilihan umum. Berkaitan dengan penting dan menentukannya pidato atau ujaran para calon presiden tersebut, penelitian ini akan mencoba melihat pidato atau pernyataan para calon presiden dengan menggunakan sistem appraisal. Penelitian ini akan mengkaji pidato atau ujaran politik dari para calon presiden pemilu 2024 dengan menggunakan pendekatan appraisal system, khususnya subsistem attitude. Sistem appraisal menilai wacana atau ujaran dalam 3 subsistem, yakni attitude, engagement, dan graduation. Martin dan Rose tahun 2007. Kajian pustaka penelitian kami dari Plemenitas tahun 2020 dengan judul Framing Violence in Presidential Discourse: A Study of Barack Obama Speech. Clemenitas menyimpulkan bahwa Obama cenderung menggunakan afek negatif lebih sering daripada judgement positif, yang mungkin menunjukkan bahwa dia lebih nyaman mengekspresikan negativitas melalui emosi atau afek daripada justifikasi atau judgement. Suswanto dan kawan-kawan dalam makalahnya Uncovering of Ideological Stance of Indonesian President Through an Amalgamation Analysis of Attitudinal Analysis and Critical Discourse Analysis, yang menyimpulkan bahwa Presiden SBY dan Joko Widodo lebih banyak menggunakan judgement ketika membicarakan aktor, baik itu pemerintah, politisi, atau rakyat, dalam pembicaraannya. Subtipe yang banyak digunakan oleh keduanya adalah tenacity, yang digunakan untuk mengevaluasi aktor sosial untuk menunjukkan nilai keandalan dalam mengatasi kendala. Asad dan kawan-kawan tahun 2021, Attitude Realization in News Report and Interpretation Through an Appraisal Analysis. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa koran Dawn Alternative Newspaper dan The News Mainstream Newspaper dalam memberitakan Perdana Menteri Imran Khan menunjukkan penilaian positif. Kedua surat kabar menggunakan penanda retoris secara ekstensif aktor sosial Imran Khan untuk mendukung posisi mereka. Kebaruan penelitian ini terletak pada data penelitian tokoh yang membuat ujaran politik dan momen ujaran politik tersebut diucapkan, yakni ujaran yang diucapkan oleh tokoh-tokoh politik Indonesia yang dicalonkan sebagai calon presiden dalam momen pemilihan presiden RI tahun 2024. Landasan teori dalam penelitian ini, appraisal merupakan penilaian yang didasarkan pada eksplorasi sikap yang dinegosiasikan dalam teks. Dengan eksplorasi sikap tersebut dapat diungkapkan bagaimana pendirian pembicara atau pemroduksi teks serta penilaiannya terhadap suatu entitas. Analisis appraisal merupakan sistem analisis bahasa yang dikembangkan dari linguistik sistemik fungsional, khususnya pengembangan metafungsi interpersonal. Martin Rose 2007 dan Wiratno 2021. Metafungsi interpersonal ini melihat bahasa dalam sistem interaksi sosial yang melibatkan pembaca atau penulis dengan audiens. Sistem appraisal menilai wacana atau ujaran dalam 3 subsistem, yakni attitude, engagement, dan graduation.
Attitude berfokus pada penilaian ungkapan perasaan pembicara. Engagement melihat pembicara atau penulis menempatkan diri dalam wacana yang diciptakan dan membangun ikatan dengan audiens atau pembaca. Dan graduation mengacu pada skala penilaian pembicara akan isu yang dibahas. Attitude merupakan bagian dari metafungsi interpersonal dalam linguistik sistemik fungsional yang mengacu pada penilaian sikap atau ungkapan perasaan pembicara penulis. Penilaian subsistem attitude memiliki cakupan pada penilaian atas diri sendiri, orang lain, peristiwa, keadaan, tindakan, atau proses yang termanifestasikan pada ucapan ataupun tulisan seseorang atau pihak tertentu yang tercakup di dalamnya penilaian positif, penilaian negatif. Penilaian attitude dapat dirumuskan sebagai penilaian positif dan atau negatif terhadap orang ataupun entitas yang meliputi penilaian afek, penilaian yang terkait dengan someone feeling, penilaian judgment, penilaian terkait dengan someone character, dan penilaian appreciation, penilaian terkait value dari sesuatu produk, dari sesuatu atau produk atau proses. Affect dan judgment terkait dengan penilaian terhadap sisi emosional karakter orang, sedangkan appreciation terkait dengan penilaian terhadap fenomena, suasana, entitas, proses, dan performa. Metodologi dalam penelitian ini didesain dengan desain penelitian dengan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah ujaran yang disampaikan oleh para calon presiden dalam pemilu presiden yang akan dilaksanakan tahun 2024, yakni Anies Baswedan, AB, Ganjar Pranowo, GP, dan Prabowo Subianto, PS. Data dikumpulkan dari media massa elektronik nasional, detik.com dan kompas.com yang terbit dalam rentang waktu Januari hingga Juni 2023. Data yang digunakan adalah ujaran para calon presiden tersebut dalam menanggapi berbagai isu. Data ujaran yang digunakan adalah ujaran langsung pada capres yang dikutip oleh media dan data pidato capres yang ada di platform media tersebut. Kalimat yang dibuat oleh jurnalis tidak menjadi data dalam penelitian ini. Data yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan pengujarannya dan dipisahkan dalam file yang berbeda dalam Microsoft Word untuk memudahkan proses anotasi menggunakan aplikasi UAM Corpus Tool, UAMCT. Langkah analisis yang dilakukan mencakup 1. Pengumpulan data, 2. Pengelompokan data berdasarkan penutur calon presiden, 3. Analis appraisal subsystem attitude menggunakan alat bantu UM Corpus Tool, pengelompokan penggunaan affect, judgment, dan appreciation dari ujaran calon presiden, kuantifikasi penggunaan attitude dan bagian-bagiannya, mendeskripsian hasil analisis, perumusan hasil penelitian, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, deskripsi attitude dalam ujaran capres, terlihat pada tabel berikut. Data tersebut menunjukkan bahwa AB dan PS lebih berfokus pada penilaian atas situasi, keadaan, lembaga, negara, atau isu lain yang berkaitan dengan berjalannya pemerintahan. Sedangkan GP lebih banyak memberikan penilaian atas karakter tokoh tertentu. Bahkan GP sangat sedikit berbicara dan menilai tentang kondisi, keadaan, atau lembaga tertentu dalam pemerintahan, senilai 13,6%. Hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa AB dan PS lebih banyak menyoroti fenomena sosial, kenegaraan, atau kelembagaan yang ada di Indonesia. AB dan PS juga tidak menyukai berbicara tentang penilaian dari sisi perasaan emosional, afektif. Hal tersebut berbeda dengan GP yang banyak memberikan penilaian apresiasinya terhadap karakter perseorangan dan juga banyak memilih memberikan penilaian berdasarkan perasaan emosional terhadap individu atau afek. Pada penggunaan afek dalam ujaran calon presiden, pada tabel sebelah kanan, data appraisal menunjukkan bahwa GP adalah capres yang paling banyak menggunakan penilaian afek dalam komunikasi atau pidatonya jika dibandingkan dengan AB dan PS.
Meskipun demikian, secara umum ketiga capres ini memiliki pola yang sama dalam memberikan evaluasi secara afek. Ketiganya paling banyak menggunakan penilaian disinclination dan mengacu pada harapan atau keinginan, baik dari sisi positif maupun negatif. Satisfaction yang merujuk pada bagaimana rasa kepuasan yang dirasakan pembicara juga menempati posisi kedua paling banyak digunakan oleh ketiga calon presiden. Tentu di sini juga bisa berupa rasa puas ataupun bisa juga rasa tidak puas. Selanjutnya, Mas Saiful. Ya, terima kasih Mas Handoko. Saya lanjutkan untuk pemaparan hasil penelitian. Yang kedua adalah bagaimana penggunaan judgement dalam ujaran capres. Di situ sudah kami paparkan tabel dari hasil analisis kami terhadap penggunaan judgement di dalam pidato atau ujaran yang disampaikan oleh para calon presiden. Dari di situ, dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa judgement itu paling dominan digunakan oleh GP, Capres GP, yakni sebesar 61,4%. Yang hal itu bisa diasumsikan bahwa GP adalah seseorang yang sangat mementingkan aspek moralitas, kepatutan, dan peran sosial yang diemban oleh seseorang dan jabatannya. Jadi di sini GP memang dari yang pertama tadi afek, beliau senang membicarakan secara emosional. Di sini juga judgement membuktikan bahwa beliau senang berbicara tentang seseorang. Jadi emosional terhadap seseorang seperti itu. Dari besarnya aspek tenacity yang digunakan oleh GP, dapat tampak bahwa GP menyukai segi keloyalan, kerja keras, serta kegigihan yang dimiliki oleh seseorang dengan perannya. Judgement juga merupakan penilaian yang cukup banyak dilakukan oleh AB dan PS. Penilaian judgement menempati jumlah terbanyak kedua oleh AB dan PS dengan jumlah 31,8% untuk AB dan 35,3% untuk PS. AB dan PS juga memiliki kesamaan dari judgement yang digunakan, yakni capacity. Hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya, baik AB maupun PS, sama-sama menilai perilaku seseorang atau karakter seseorang didasarkan pada kapasitasnya atau kemampuan, kecerdasan, pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Penilaian tersebut tentu dilihat dari dua perspektif, yakni positif dan negatif. Nah, positif dan negatif nanti akan tampak pada analisis berikutnya. Kemudian, untuk aspek yang ketiga, yaitu subtipe yang ketiga adalah penggunaan appreciation dalam ujaran calon presiden. Nah, apresiasi merupakan penilaian yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini. Nah, tadi di awal sudah disampaikan bahwa penilaian apresiasi ini digunakan untuk menilai sesuatu entitas, keadaan, atau jalannya pemerintahan. Jadi bukan mengacu atau menilai terhadap perseorangan. Tercatat bahwa AB dan PS paling banyak menggunakan penilaian apresiasi dalam wacana atau ujaran yang diproduksi ini. AB menggunakan penilaian appreciation sebanyak 20 kali atau 45,5%, sedangkan PS menggunakannya sebanyak 21 kali atau sebesar 41,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa AB dan PS lebih senang memberikan penilaian terhadap sebuah kondisi, entitas, lembaga, sistem kelembagaan atau pemerintahan, dan produk tertentu dibandingkan untuk menilai secara emosional ataupun perilaku seseorang. AB dan PS tidak banyak memberikan penilaian baik positif ataupun negatif terhadap perseorangan. Hal tersebut justru berkebalikan dengan GP yang sangat sedikit memberikan penilaian menggunakan appreciation, yakni hanya sebanyak 6 kali atau sebesar 13% saja. Dan justru lebih banyak memberikan penilaian atas perilaku seseorang. Tadi sudah dilihat di bagian judgment. Kemudian, selain tiga subtipe itu, penilaian attitude bisa juga dilihat dari segi polaritas dan strategi dalam ujaran. Nah, yang pertama, dari segi polaritas,
Di situ sudah kita lihat yang namanya polaritas itu bagaimana pemosisiannya, apakah dia melihat atau menilai karena dasarnya itu penilaian dari segi positif atau dari segi negatif. Jadi ada dua kutub di sini. Nah, dari data ini sudah terlihat di dalam tabel penilaian positif itu paling banyak dilakukan oleh eh, GP dan PS. Kemudian kalau yang menggunakan negatif paling banyak adalah AB, di situ sampai 52%. Sedangkan GP dan PS penilaian negatifnya itu sangat kecil, cuma 6 dan 11%. Nah, berdasarkan deskripsi tersebut, tampak bahwa AB memiliki karakteristik polaritas negatif dalam pembicaraannya. Jika mengacu pada data ujaran, AB memberikan penilaian negatif terhadap pemerintahan dan bagaimana negara dijalankan saat ini. Hal tersebut berbeda dengan GP dan PS yang hampir seluruh ujarannya menggunakan polaritas positif. Perbedaan keduanya terdapat pada objek yang diberi penilaian, yakni PS banyak memberikan penilaian positif dan dalam apresiasi, sedangkan GP AB sebenarnya maaf itu ada kesalahan, sedangkan AB banyak oh maaf ini terbalik, yakni PS harusnya di sini PS banyak memberikan positif, sedangkan AB banyak memberikan negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa PS memberikan penilaian positif terhadap kondisi, entitas, negara, dan pemerintahan saat ini secara positif, sedangkan GP banyak memberikan penilaian positif terhadap perilaku seseorang atau tokoh tertentu. Jadi itu perbedaannya antara PS atau dengan GP. Jadi meskipun sama-sama memberikan penilaian positif, perbedaannya adalah apa yang dinilai. Kalau PS itu banyak menilai bagaimana negara, lembaga, kondisi di Indonesia itu dengan hal-hal yang positif. Sedangkan GP penilaiannya bukan ke arah kenegaraan ataupun lembaga, tetapi lebih banyak memberikan penilaian secara personalitas atau seseorang atau tokoh tertentu. Nah, itu dari segi polaritas. Sedangkan di sini AB si Anies Baswedan di situ memang dari pidato-pidato yang data yang saya ambil ini banyak memberikan penilaian terhadap kenegaraan secara dari segi negatif. Jadi kekurangan dan kritik-kritik yang beliau sampaikan. Kemudian yang terakhir analisisnya adalah dari segi strategi dalam berwacana. Nah, di sini strategi dalam mengungkapkan ujaran ada inscribe dan invoke. Di sini maksudnya inscribe itu disampaikan secara tersirat, sedangkan invoke itu tersurat. Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa AB dan GB memiliki keseimbangan dalam aspek strategi. AB dalam mengungkapkan penilaian banyak menggunakan strategi invoke, yaitu menyatakan secara implisit atau tidak langsung sebanyak 54%. Ini menunjukkan bahwa AB pandai dalam menggunakan kata-kata sehingga apa yang ingin disampaikan dapat ia kemas dalam kata-kata yang implisit. Kompetensi tersebut juga hampir sama dengan GP yang secara seimbang menggunakan strategi inscribe dan invoke, yakni sama-sama 50%. Hal yang jauh berbeda ditunjukkan oleh PS yang secara dominan menggunakan strategi inscribe. Hal tersebut menunjukkan bahwa PS dalam berbicara sangat terus terang dan tidak pandai menggunakan kata-kata. Hal tersebut bisa dipahami dari latar belakang PS, yakni seorang militer, yang tentu saja berbeda dengan AB yang berlatar belakang akademisi dan GP yang berlatar belakang politisi. Nah, berdasarkan hasil yang tadi sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dari penelitian kami ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan AB didominasi subtipe apresiasi, tuturan GP didominasi penggunaan judgment, dan tuturan PS didominasi penggunaan appreciation. Di situ persentasenya sudah terlihat, AB dan PS dalam mengungkapkan tuturan atau pidato memiliki kesamaan attitude.
Mereka secara berturut-turut sama dalam menampilkan penilaian terhadap isu-isu yang dibicarakan, yakni dari yang terbesar apresiasi, judgment, affect. AB dan PS memiliki konsentrasi wacana politik yang sama, yakni menilai kondisi pemerintahan, lembaga, kondisi sosial yang tampak dari tingginya penggunaan subsistem appreciation dalam pembicaraannya. Perbedaan AB dan PS terdapat pada polaritas dan strategi. AB mengambil polaritas negatif yang menunjukkan posisi politiknya sebagai simbol perubahan dan perlawanan terhadap pemerintah saat ini. Sedangkan PS mengambil polaritas positif sebagai pilihan politiknya dengan memberikan dukungan dan penilaian positif terhadap pemerintah dan kondisi Indonesia saat ini. Strategi Invoke banyak dipakai oleh AB yang menunjukkan kepiawaian AB dalam berretorika dan strategi Inscribe dominan dipakai oleh PS yang menunjukkan PS sebagai sosok yang praktis dan tegas. Hal tersebut bisa dipahami dari latar belakang keduanya sebelum menjadi politikus, yakni AB seorang akademisi dan PS seorang militer. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh GP. Analisis appraisal terhadap wacana atau ujaran politik GP secara berurut adalah judgment, affect, dan appreciation. Hal tersebut menunjukkan bahwa GP lebih banyak berbicara tentang tokoh atau seseorang, sehingga penggunaan judgment begitu dominan. Persoalan emosional juga banyak mendominasi ujaran yang diproduksi GP, yang tampak dari tingginya penggunaan subsistem affect. Pada rentang waktu data diambil, GP belum banyak berbicara tentang isu-isu kenegaraan dan kebangsaan, sehingga subsistem appreciation sangat rendah digunakan. Ya, terima kasih. Tadi sudah kami paparkan hasil penelitian kami. Untuk selanjutnya saya serahkan Mas Handoko untuk menutup paparan ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Saiful. Tadi juga sudah kami sampaikan seluruh apa yang kami temukan dalam makalah kami. Kami sangat menerima berupa pertanyaan atau kritik dari makalah ini dan untuk didiskusikan selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam.